itulah yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi ini. Orang masa nggak sadar? Tapi nggak mungkin sadar. Kalau sadar ya sudah keluar dari sana kan. Jadi kita nggak usah terlalu berpanjang lebar. Tolong Anda tunjukkan kepada saya, siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Bani Israel menjadi pengikutnya selain Paulus? Dan apa nama sektenya? Silakan. Baik. Kalau saya tekankan sekali lagi, Paulus tidak memenuhi itu. Alasannya begini ya. Dalam Matius 23 ayat 15 dikatakan begini. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu mengarungi lautan dan menjelajahi daratan untuk mentobatkan satu orang saja menjadi penganut agamamu. Ya, menjadi penganut agamamu. Apa artinya? Bahwa orang Farisi berusaha mempertobatkan supaya menjadi pengikut dia, pengikut Rabi. Makanya kalau kita diskusi dengan orang Yahudi, mereka selalu mengatakan menurut Rabi ini, menurut Rabi ini. Berbeda dengan Paulus. Paulus dalam surat-suratnya mulai dari Roma sampai Ibrani, dia tidak berusaha mempertobatkan orang menjadi pengikut Paulus, tetapi supaya menjadi pengikut Kristus. Makanya disebut Kristen. Jadi berbeda dengan orang Farisi dalam Matius 23. Dalam Matius 23, orientasi orang Farisi dan orang ahli Taurat berusaha mempertobatkan mereka menjadi pengikut Rabi. Makanya ada orang dalam struktur organisasi Yahudi itu, mereka selalu mengutip tafsir para rabi, Rabi Hillel, rabi ini, rabi itu. Tetapi Paulus tidak pernah mengatakan jadilah pengikut saya, tetapi dia menekankan selalu mengangkat Yesus. Makanya dalam Filipi 2 ayat 3, dalam Filipi 3 ayat 10, dia mengatakan begini. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi tujuan dia adalah memperkenalkan Yesus, bukan memperkenalkan Rabi Hillel atau dirinya sendiri atau Rabi yang lain. Bahkan Musa, dia tidak perkenalkan sebagai pengikut Musa, pengikut Petrus atau pengikut Elia atau pengikut Daud atau pengikut Salomo. Tetapi dia memperkenalkan siapa itu Yesus, seperti yang dia alami sendiri dalam Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dan penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Dia nggak bilang kamu harus serupa dengan Paulus, kamu harus serupa dengan Petrus, kamu harus serupa dengan Musa. Tidak. Tetapi dia katakan, kamu harus serupa dengan Yesus yang telah mati dan bangkit. Makanya kamu disebut Kristen. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Juma. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Jadi Anda belum bisa menyebut satu tokoh dari orang Farisi yang menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, dan menjadi orang neraka. Tadi Anda mengatakan bahwa Paulus ini tidak mengajarkan dirinya, tetapi mengajarkan tentang Kristus. Kebetulan memang Yesus mengatakan itu. Yesusnya mengatakan itu. Yesusnya mengatakan bahwa penyesat itu akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Nah, Paulus menekankan kekristusan Yesus. Penyesatnya datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Kan satu-satunya orang yang kemudian orang Farisi yang melakukan itu kan cuma Paulus. Dari tadi saya bertanya, siapa pelakunya kalau bukan dia? Siapa? Apakah ada yang lain? Apakah ada orang yang ditobatkan? Kalau Anda mengatakan satu orang saja, enggak. Itu terjemahannya keliru. Satu penganut menjadi penganut. Siapa penganut ajaranmu? Satu-satunya orang yang memasukkan ajaran asing ke dalam pengajaran nabi-nabi Yahudi hanya Paulus. Itu. Jadi tidak ada kandidat lain.
Anda tinggal menyebut siapa orang Farisi menjelajahi daratan, lalu memiliki pengikut, dan apa nama pengikutnya? Ada nggak? Nggak ada. Justru pengikut Paulus ini yang menggenapi, memakai namaku. Oh, pengikut Paulus kemana-mana nama Yesus yang dibawa kan? Nggak ada nama lain. Mereka akan menyesatkan banyak orang, memakai namaku. Dengan kata Kristen, Kristen kan sudah memakai nama Yesus, yaitu pengikut Kristus. Orang Kristen memakai nama Yesus, artinya memakai Yesus dalam bentuk gelar. Ketika menyebut Kristus berarti kan Yesus. Mereka lah orang Kristen ini. Jadi sekali lagi saya katakan kepada saudara, ya, kita belum menemukan satu tokoh Farisi yang menyesatkan di luar dari Paulus. Dan tidak ada kemudian orang Farisi yang menjelajahi daratan kecuali Paulus. Dengan kata lain, kandidat satu-satunya Paulus. Berarti Kristen sama dengan orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Saya tidak Kalau masih- saya tidak bisa lagi memberikan narasi yang lain, Bang Zuma. Hanya itu yang bisa saya Oke, berikan. Terima silakan kasih. Bang, makasih. Makasih Ya. Bang, makasih. Terima kasih, Bang Zuma. Sama-sama. Ya, tolong turunkan Bang Zuma. Bang Zuma lah Baik, turunkan. baik. Makasih Bang, makasih. Seorang penatua mau ngapain lagi, mau kemana? Semakin dia berkutik di Matius 23 nggak bisa. Yesus mengatakan, aku berkata kepadamu semuanya ini ditanggung. Barakallahu fiik. Ditanggung oleh angkatan jahat ini. Siapa angkatan jahat? Yang diberi tanda anak manusia keluar dari kubur. Nggak ada. Udah 2 ya tokoh, udah 2 tokoh malam ini, udah 2. Kemarin ada lagi siapa namanya, Raja Kondom alias Kingdom. Nggak bisa babak belur, nggak bisa. Nah, kita menunggu nih rajanya siapa gitu, pastor atau siapa gitu yang hadir di sini untuk menjelaskan materi ini dengan baik. Masih kandidat neraka, masih teman-teman kita. Dari 2 tema ini, satu tema ini, 2 agama siapakah yang ke neraka, masih oten, belum tergoyahkan. Silakan teman-teman non-muslim ajukan permintaan, jangan sampai final bahwa ternyata memang betul kalian orang neraka. Silakan bela keyakinan kalian. Jangan putus asa dan menerima apa adanya, kecuali akal Anda sudah berfungsi dengan baik dan Anda memahami dengan baik bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Suma itu adalah betul. Silakan bergegas meninggalkan sebagai penghuni neraka cepat sebelum terlambat, karena tak ada yang tahu ajal kapan datang. Kalau sampai Anda mati dalam keadaan pengikut orang Farisi, maka celakalah Anda, sebab nerakalah tempatnya, kan gitu. Kenapa nggak mau nyangkut? Ya udah berapa yang dinaikkan, kok nggak nongol ya? Nah, itu kan nggak nongol lagi. Tapi kalau giliran tongkatnya mak lampir yang kita naikkan pasti nyangkut. Jaringan ya teman-teman. Jaringan ya. Ngelek nggak? Kok bisa? Jadi kalau dirangkaikan dengan ayat suci Al-Quran, kenapa mereka harus disebut sebagai orang yang menghuni neraka?
Karena mereka menyembah selain daripada Allah. Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab mereka sendiri, kata Yesusnya, hidup kekal, mengenal dirinya sebagai Rasul. Berarti kalau ada yang mengenal dirinya di luar daripada itu, berarti dia tidak memberikan hidup kekal itu. Karena hidup kekal yang dimaksud Yesus adalah segala firman yang Yesus sampaikan bertalian dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Kenapa harus yang palsu yang mereka sembah, bukan Nabi Isa? Kok bisa kayak gitu? Ya, karena tidak mungkin Nabi Isa dijadikan oleh Allah sebagai bahan bakar api neraka. Nggak mungkin. Nggak mungkin, mustahil. Jadi yang menjadi bahan bakar api neraka itu ya sudah pasti adalah yang bukan Nabi Isa. Dengan kata lain yang mereka sembah bukan Nabi Isa. Karena mustahil Nabi Isa sekali lagi menjadi bahan bakar api neraka. Al-Quran surah apa yang teman-teman? Al-Quran surah Al-Anbiya yang menerangkan itu di data nomor 98. Innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam. Itu. Apa yang mereka orang-orang kafir sembah itu bersama-sama antara mereka orang kafir dan sembahannya ke neraka menjadi bahan bakar api neraka. Jadi tidak mungkin Nabi Isa bersama dengan Kristen masuk ke neraka. Dengan kata lain, kalau kita berbicara tentang Yesus, ya tidak mungkin Yesus itu masuk ke neraka. Makanya ditanyakan dalam Al-Quran, apakah engkau yang mengajarkan mereka menyembahmu selain daripada aku? Dia mengatakan tidak. Nah, Yesus ketika dipanggil Tuhan juga kan, enyahlah daripada aku kalian pembuat kejahatan. Jelas tuh. Jelas bagi kita. Sangat terukur narasi Bible itu untuk mudah dipahami. Halo? Putus. Semangat malam. Halo, selamat malam. Malam juga. Gimana ya cara buka video? Oke, ini pertama kali dari Kalimantan, Pontianak. Kristen, Katolik. Saya Kristen. Oke. Sering baca Bible Iya, sering. atau Tapi lulusan sekarang- STT? Enggak, bukan. Saya Bukan. memang keturunan dari orang tua Buddha dan mama tuh Kristen. Tapi Oh, mama iya. tiri saya Islam. Dan Oh. teman-teman saya juga Islam. Intinya saya itu bertoleransi hidup. Oh, bagus. Iya, iya. Iya. Jadi ya, jadi di sini bukan tidak toleransi ya, Dek. Di sini memang kebetulan Komal yang membahas perbandingan agama, bukan karena Saya juga intoleran. pengen belajar tentang Islam juga, makanya saya follow abang dan juga sering ini sih lihat debat juga. Dan adik saya kan Oke. kebetulan kan kembar, dia juga mereka kan juga Muslim. Dan Oh, dari Iya. tentunya kita sebagai abang nggak mau dong adik-adik kita salah arah gitu loh. Iya, betul. Jadi makanya sekarang ya mulai mendalami yang namanya agama Islam. Oke. Oke. Nah, kalau ini terkait tema ini, siapa yang akan masuk ke neraka, Islam atau Kristen? Ada nggak narasi yang mungkin bisa Kalau- dibangun? Iya, karena silakan. saya sudah percaya kepada Kristus, saya tentu harus beriman dong kepada Kristus, yaitu Yesus. Nah, satu sisi saya ngerasa tidak adil dong, hanya saya yang diselamatkan. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak belajar tentang Kristen? Apakah dia diselamatkan atau tidak? Kan itu masih misteri. Jadi menurut saya sih, mohon maaf ya, kalau Bapak atau Ustadz menuliskan Islam or Kristen masuk neraka, saya tentu nggak bisa menjawabnya. Yang menjawabnya ya pasti
rahasia Allah atau Allah kan, benar kan? Oke, baik. Kita nggak boleh ngejudge juga, karena kan kita belum dihakimi juga gitu loh, nggak boleh menghakimi juga gitu. Oke. Boleh nggak saya nanya sesuatu? Oh boleh, saya juga pengen Iya. tanya juga. Oke. Ya, Ada nggak ini kita jaminan? sharing aja ya bang ya. Oke, oke. Ada nggak jaminan keselamatan bagi orang yang menyembah Yesus dari Yesus? Kalau saya pribadi ya, karena Yesus pernah bilang bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Kalau tidak melalui Dia, kita tidak akan sampai kepada Bapa. Intinya kan yang selama ini dipermasalahkan oleh orang-orang yaitu kok Tuhannya kok tiga? Ya udah kita ke satunya aja, ke Allah aja gitu loh. Allah, Tuhan dan Allah kan sama. Allah kan hanya tulisan Arab doang, bener gak? Allah Jadi itu saya nama. langsung ke, iya bagi Kalau orang Islam memang Allah itu nama tulisan Arab. Kalau di Inggris kan tetap God dong. enggak, Allah Bener di gak Inggris tulisan kan Inggris? tetap Allah. Kalau kita bahas Allah di mana-mana sorry, bahasa saya nggak tahu apapun tidak pernah berubah menjadi apapun, karena itu adalah nama sebagaimana nama iya, saya karena kemarin Zuma saya juga dalam ada baca juga. Iya. Oke, baik. Iya. Kalau Karena dikatakan sebelumnya juga aku- ada cerita. Gimana? ya, Yesus mengatakan akulah jalan kebenaran. Itu Yesus kan ya. Tapi Paulus mengatakan Yesus itu adalah jalan terkutuk. Di mana ya tulisnya ya? Soalnya saya nggak pernah Galatia 3. membacanya. Galatia 3 ayat 3, berapa itu? Boleh 13. saya cek dulu gak? Boleh, silakan. Halo Ustaz, Galatia 3 ayat berapa? 13. 3. Anta justas maki kamase. Salib. Iya. Halo. Ya, di situ tertulis Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang mati digantung di tiang salib. Yesus Ya, adalah benar. jalan kebenaran. Paulus mengatakan dia adalah orang yang terkutuk. Mana yang betul? Kalau saya pribadi itu kan kita nggak boleh sembarang menafsirkan. Saya bukan ahli Alkitab juga. Kalau menurut pandanganku, ya tentu aku mendengarkan kata Yesus dong. Dan ayat yang lain aku juga nggak bisa baca hanya satu ayat terus aku menyimpulkan. Itu nggak boleh juga. Benar nggak, Tapi selamanya kalau menurut Yahudi, Pak Ustadz? yang disalib itu memang adalah orang yang dikutuk Tuhannya Yahudi. Maka muncul pertanyaan, apa kesalahan Yesus kenapa harus dikutuk oleh Tuhannya Yahudi? Sedangkan yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi itu adalah orang yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Iya. Nah, pemikiran Bapak sih tidak salah. Gimana ya? Kalau menurut saya ya, saya pribadi ya, saya mengibaratkan itu, saya adalah Tuhan. Saya mengibaratkan. Bagaimana semut bisa percaya kepada aku kalau aku tidak menjadi semut tersebut? Kalau gambarannya ya, kalau saya kasih gambaran gitu ya. Ketika aku harus membuat semut ini percaya kepadaku, aku tinggal turun ke dunia. Aku harus jadi semut terus melakukan apa yang semut itu tidak bisa lakukan. Makanya semut itu bisa mengikut. Mungkin gambarannya seperti itu ya. Kalau logikanya saya. Kan Kalau saya saya kan bukan melihat ahli kitab. Iya. Kalau saya melihat pola itu jadi benar, dan iblis saya temukan percaya kepada Tuhan, berarti Tuhan Anda juga pernah menjadi iblis.
Karena dia tahu tentang Nah, adanya gini ya. Tuhan. Hmm. Kalau memang iblis bisa menyerupai manusia, itu sangat udah luar biasa. Jujur ya, saya bisa melihat sosok yang seperti itu. Saya nggak tahu juga ini indera keenam atau kayak yang di TV-TV, saya juga nggak tahu. Ini memang udah bawaan. Selama ini kan keturunan dari papa kan rata-rata kan Buddha keluarganya. Jadi katanya kalau orang meninggal itu pasti balik. Saya nggak setuju ketika bibi saya meninggal. Terus keluarga ada bilang, iya ada balik. Jadi saya tinggal di rumah itu sendiri. Dan yang balik itu bukan sosok, ya bibi saya bukan. Malah itu iblis yang menjelma. Kalau di Islam kan jin ya. Iya. Bener gak Ustaz? Nah jadi itu Iya, betul. aku lebih percaya kalau sudah melihat. Tapi di Alkitab tertulis kalau melihat Tuhan itu sekarang itu mati. Bakal mati gitu loh. Nah, itu sih sebenarnya nggak penting. Yang penting tuh kita harus belajar dulu. Saya tidak menganggap aku Kristen, aku Islam, aku Buddha atau apapun. Lebih baik aku terlahir bukan dari keluarga apapun, tapi aku harus memilih 5 kitab itu mana kitab yang harus aku pilih dan masuk akal gitu loh. Kalau hanya milih satu, belajar satu, tentu dia bakalan membela pegangan dia gitu loh. Benar gak? Contoh kayak Ustadz punya jamaah. Nah, pasti dia tentu akan membela. Contoh adikku, aku berdebat sama dia, ngomong sama dia. Tentu dia bakalan bilang, kalau Yesus itu gini-gini. Karena dengar dari orang, kamu udah belajar belum? Ya udah gini aja, kita belajar sama-sama. Kamu belajar Alkitab, aku belajar Quran, biar kita sama-sama diskusi gitu loh. Kan enak. Makanya sekarang saya senang kalau di TikTok itu ada tempat diskusi. Nah itu untuk menambah wawasannya Kristen maupun Islam. Islam bisa ke channel A, Kristen bisa di channel B gitu loh. Seperti itu sih. Kalau untuk saling menjatuhkan justru itu buat lawannya itu nggak bisa masuk ke dalam terang tersebut. Walaupun Anda merasa itu terang, tapi gimana caranya buat yang gelap ini bisa masuk gitu loh. Jadi kita sharing santai aja, jangan sampai bawa emosi. Terkadang yang jelek-jelekin tuh kurang tepat deh menurut saya ya. Iya, oke. Di dalam data kitab saudara sendiri mengatakan bahwa ada kutukan Yesus terhadap orang Farisi ahli Taurat yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya dan menjadi orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Nah, sejauh saudara membaca Bible, siapa orang Farisi yang mentobatkan orang di luar Farisi untuk menjadi pengikut agamanya? Yang Anda tahu itu siapa? Nah, gini ya Ustadz, saya baca memang ada baca, tapi kan nggak mungkin hafal semuanya. Tentu harus membaca berulang-ulang, dan setiap bacaan yang nggak mengerti harus ditanyain dulu, nggak boleh sembarang nafsir dong, bener gak? Dan sekarang saya juga gimana Ustadz ya? Saya belajar Islam saya melalui AI, jadi apapun pertanyaanku dia bisa jawab. Nah kalau memang Ustadz pengen tahu, tanya AI aja. Sama teman-teman semuanya nih yang mendengar live ini, bisa. Jangan sampai kita ngejelekin gitu loh. Cuma saya masuk ke channel Ustadz ini pengen tahu kebenaran dari Islam tuh asal muasalnya tuh dari mana gitu loh. Kalau di YouTube kan memang itu langsung turun dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad ya. Iya. Nah pada akhirnya itu maksudnya tuh sebelumnya itu dinubuatkan dari siapa, nabi apa gitu loh. Kalau Yesus kan dari nabi-nabi sebelumnya, nanti bakal akan ada lahir bla bla bla, dan nabi-nabi masuk, maksudnya apa yang dibilang itu masuk akal, ternyata terjadi gitu loh. Nah kalau memang ada nabi baru lagi, tentu ada ayatnya dong. Kan kalau tak salah saya baca itu Islam itu punya selain Quran ada kitab lain kayak apa sih, Taurat gitu ya.
Seharusnya Hadits. Taurat itu kan di Bible, benar gak? Seharusnya kan sesuai Bible dong. Iya, jadi kalau Anda berbicara tentang nubuat, Iya, nubuat. taruhlah yang tertulis di dalam kitab saudara di KPR 3 nomor 2223, di situ diterangkan, bukankah telah dituliskan oleh Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi siapa yang tidak mendengarkan nabi tersebut akan dibasmi dari umat kita. Nah, menurut saudara itu nabi siapa itu yang dimaksud di sana? Oke, kalau nabi kan habis Nabi Musa kan ada Nabi Elia ya. Terus lanjut lagi. Nabi yang datang, nabi yang akan datang yang dimaksud di sana. Boleh Ya. dibaca di Yohanes 1 nomor 29. Ya, Ada nabi tiga yang terakhir di itu ada- sih Yesus sih. ada Isa. tiga, bukan Yesus, karena pada saat Yesus orang masih menunggu nabi yang akan datang. Anda baca di dalam Yohanes 1 nomor Yohanes 21. berapa ya? Yohanes 1 nomor 20, 21, 22, di mana orang-orang Yahudi menunggu tiga. Pertama Elia, kedua adalah Mesias, ketiga adalah nabi yang akan datang. Siapa? Nabi yang akan datang ini siapa? Halo Ustadz, Yohanes berapa? 1 Yohanes 1. Oh mama. Yohanes 1, iya, ayat berapa Pak Ustadz? Coba dilihat panggil Bang Suma aja. Kok panggil Bang Suma. Oh, Biar enggak- sorry, iya. Bang Juma. Iya, Bang Juma. Sorry, Iya. sorry. Data 21 Iya. coba lihat. 21. Iya. Sudah Ustadz. Iya. Saya tadi ada Jadi- baca ini. Ya, saya tidak dengarkan, saya bacakan aja. Di data Iya. Yohanes 1 nomor 19 di sana dikatakan, inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam-imam dan orang Lewi kepadanya, lalu menanyakan kepada dirinya. Jadi kesaksian Yohanes mengatakan bahwa orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan kepada Yohanes, siapakah engkau? Lalu ia mengaku dan tidak berdusta, katanya aku Mesias. Lalu kemudian mereka bertanya kepadanya lagi, kalau begitu siapakah engkau? Apakah engkau Elia? Ketika Yohanes mengatakan aku bukan Mesias, lalu orang-orang Yahudi ini dan juga orang-orang Lewi ini bertanya lagi kepada Yohanes, kalau engkau bukan Mesias, apakah engkau Elia? Lalu dijawab oleh Yohanes, bukan, aku juga bukan Elia. Lalu mereka lagi bertanya, kalau begitu apakah engkau nabi yang akan datang itu? Lagi-lagi dia menjawab, bukan, aku bukan Mesias, aku bukan Elia, aku juga bukan nabi yang akan datang. Di sini jelas sekali bahwa imam-imam, orang-orang Yahudi dari Yerusalem, imam-imam dari Yerusalem dan juga orang-orang yang disebut orang-orang Lewi menunggu tiga. Yang pertama menunggu Elia, yang kedua menunggu Mesias, dan yang ketiga adalah menunggu nabi yang akan datang. Jadi ada tiga yang ditunggu. Nah, ketika Elia ini adalah Yohanes Pembaptis. Yang kedua ketika Mesias ini adalah Yesus. Nabi yang akan datang ini siapa?
Ini masih PR buat saudara-saudara Kristen. Ada nabi yang ditunggu setelah Mesias. Itu teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Malam, Bang Jepa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari mana, Bang? Dari Pandeglang, Bang Juma. Katolik, Protestan? Oh, ini mah khusus beda Muslim ya? Saya Sorry bang, tadi terputus bang. Oke. Iya. Jadi di sana Kami saya nggak lanjut. bakal ini Ya, keluar dari jadi diskusi. Yohanes 1 itu di situ imam-imam Lewi dan juga imam-imam dari Yerusalem, orang-orang Yahudi menunggu 3. Yang pertama Elia, yang kedua adalah Mesias, dan yang ketiga adalah nabi yang akan datang. Nah, Elia sudah datang, kemudian Mesias sudah datang. Yang satu ini yang belum datang, yaitu nabi yang akan datang. Tapi adakah tulisannya itu bang, bahwasanya tuh yang selanjutnya itu Elia, yang selanjutnya itu Yesus. Dan setahu saya sering mendengarkan khotbah bahwasanya itu yang memang yang berseru di padang gurun itu ya menunggu orang Israel ini menunggu, yaitu untuk menyambut Yesus datang, kelahiran Yesus gitu loh. Iya, Karena Mesias yang mereka tunggu. Mereka Iya. menunggu Mesias. Terus setelah Yesus ada, apakah ada nubuat lain yang bahwasanya tuh bakal ada nabi lagi? Itu kan Itu yang tadi, mereka sedang menunggu nabi yang akan datang. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Lewi sedang menunggu nabi yang akan datang. Ada nabi yang ditunggu. Malah Yesus mengatakan dalam Yohanes 16, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka seorang penghibur itu tidak akan datang, yaitu Roh Hamed, roh kebenaran. Jadi akan datang roh kebenaran, kata Yesus, yang akan memuliakan aku. Dan di dalam Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang penolong lain. Jadi setelah Yesus akan datang seorang penolong lain. itu di kitab mana Pak ya? Soalnya Bang ya, soalnya saya nggak pernah dengar tuh seorang Yohanes pengutus lain, Yesus sendiri yang berbicara, atau memang itu menurut Alkitab aja? Yesus yang berkata, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Jadi setelah Yesus masih ada penolong lain yang akan datang. Itu di Yohanes berapa Bang, biar saya baca? 14 Yohanes 14 ayat nomor 16. 14-16. Oke. Silakan teman-teman tembuskan 2M teman-teman. Love orange-nya juga teman-teman. Kata Bang Arif tuh di bawah tuh, jangan sampai Bang Arif marah. Jalan kita pulang ke rumah di portal sama dia, kan bisa berabe itu di luar. Ya, mana teman kita ini?
Bang, oke bang, aku sih nggak bisa jawab sekarang bang, karena kan Boleh. eh, laptop saya juga di ini kan di kampung kan. Mungkin lain pertemuan bakalan saya pelajari dulu. Nah, Oke. tujuan saya masuk ke sini ini bang, saya ini pengen belajar yang ya belajar tentang Islam lah intinya. Mm. Biar ada gambaran, oh nubuat dari mana, supaya aku bisa, oh memang ada nabi selanjutnya selain Yesus gitu loh. Tapi kan dari Quran aja udah berbeda antara Yesus sama Isa. Bahkan di dalam tertulis ada Ibrahim. Kalau di tempat kita kan Abraham, benar gak? Nah Iya. jadi tuh nggak nyambung di sini. Makanya di sini jadi pertanyaan aku. Akhirnya saya bisa join ke tempat abang ini biar bisa ngejelasin gitu loh. Apakah nyambung? Kalau nyambung berarti kita harus beriman juga kepada nabi-nabi sebelumnya kayak Yesus segala macam, bukannya dihina. Tapi dari cerita aja udah berbeda. Aku tanya adik kembarku bilang, oh itu bukan si Yudas, bukan Yesus tapi Yudas yang disalibkan. Nah dari dua cerita ini udah berbeda, jadi nggak bisa didebatkan kalau memang antara dua kitab ini yang Isa aja sama Yesus aja beda, lahirnya aja beda gitu loh. Jadi kami nggak jadi debat gitu loh. Jadi Iya, belajar sekarang dulu. sekarang begini bang, kok Iya. penulis kitab Anda ini apakah hadir pada saat kejadian? Ya kalau ini kan kalau Alkitab itu kan memang sepengetahuan saya memang dikumpulin. Nah pada saat dikumpulin kenapa bisa nyambung gitu loh? Enggak, maksud saya gini, apakah penulis kitab saudara adalah saksi utama kejadian? Ya tentu kalau namanya kitab sudah pasti itu. Karena kan Nah. Yahudi sebelumnya kan agama kan memang Yahudi, dari Yahudi. Nah, di sini kesalahan Koko di sini, karena Anda iman buta terhadap Bible. Bible itu adalah kumpulan hasil penyelidikan yang dikumpulkan dari kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenal, disusun menjadi sebuah cerita peristiwa. Lalu Koko imani sebagai kitab suci, padahal itu cuma tulisan orang biasa, bukan nabi, bukan rasul, dan bukan saksi ketika kejadian. Itu cuma ditulis Ya, menurut- berdasarkan kesaksian orang. Iya menurut Bang Juma sih saya bisa terima ya, karena masuk akal penjelasan Bang Juma. Bagaimana dengan Quran Bang? Nah, kalau Al-Quran, saksi ada di situ hadir, yaitu pencipta langit dan bumi, menyaksikan semua keadaan yang ada pada saat itu, yang menginformasikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan Lukas menulis misalnya, atau Markus menulis, itu mereka tidak menerima dari pemberitaan malaikat, tetapi dari pemberitaan orang-orang yang mereka kumpulkan. Sedangkan Nabi Muhammad menerimanya dari pencipta langit dan bumi melalui Roh Kudus. Berarti pencipta langit dan bumi menyaksikan tentang keadaan, lalu menginformasikan kepada Nabi Muhammad. Sedangkan penulis Bible tidak ada pencipta langit dan bumi mewahyukan kepada mereka, melainkan hanya hasil penyelidikan yang dikumpul dari kesaksian-kesaksian orang. Nah yang saya lihat di YouTube itu Bang, itu memang itu wahyu dari Allah. Benar kan? Langsung Iya. dari Jibril Iya. terus ke Nabi Muhammad. Dan pada saat itu Nabi Muhammad langsung mengabarinya. Benar gak? Bahkan terbilang bahwa dari atas Mekah tersebut ya, dia di balik bukit itu ya, dia teriak, maksudnya kabarinnya, dan orang-orang tuh langsung percaya Iya, gitu aja. kadang dia Iya, sampaikan begitu. Ya, Nah jadi tuh aku sampai merenungkan ya masuk akal juga. Yang Bible masuk akal, oh dari cerita-cerita jadilah satu. Maksudnya dari puzzle dikumpul jadi satu. Lalu dari Islam sendiri turun dari Tuhan yang masuk akal. Tapi
apakah misalkan tiba-tiba Tuhan datang nih, lalu kasihin ini kitab sesungguhnya, lu gak perlu debat lagi, lu kasih tahu aja ini ajaran ini nih, dan aku kabarin ke teman-temanku juga ya percaya gitu loh, mau sumpah apapun ya udah bisa kan, bener gak? Jadi tuh di sini jadi pergumulan, makanya aku tertarik bahwasannya tuh, oh kitab Islam apa, Kristen apa, bahkan pengen Yahudi sebelumnya. Kenapa Yahudi dulu? Berarti kan Tuhan tuh nggak membawa yang namanya agama. Benar gak? Setuju gak? Kalau Tuhan memang membawa agama, kacau. Dunia ini memang kacau karena agama. Bagaimana dengan orang yang saya kan suka ke pedalaman. Mereka hanya tahu aja, tapi ada yang nggak percaya kepada Tuhan. Gimana itu kalau dia nggak percaya sama Tuhan, tapi dia berbuat baik, melewati hidupnya dengan kebaikan gitu loh. Apakah dia masuk neraka? Kan di Kristen percaya Yesus ya pasti masuk surga. Di Muslim percaya Allah ya tetap masuk surga. Di luar itu ya semua sama. Jadi gimana tuh Bang? Iya. Untuk Jadi kita yang awam nih Bang. Iya. Agama itu kan ajaran supaya tidak kacau. Apakah pencipta langit dan bumi membawa ajaran? Jelas. Para nabi membawa ajaran. Yesus membawa ajaran. Nabi Muhammad membawa ajaran. Nah, ada satu hal yang ini Anda harus dalami lagi. Ketika Koko mengatakan bahwa percaya Yesus pasti selamat. Saya tidak ragu tentang itu. Percaya Yesus selamat. Saya tidak ragu. Mengingat ajaran Yesusnya mengajarkan untuk menyembah kepada pencipta langit dan bumi. Cuman saya tidak percaya kalau orang Kristen itu percaya Yesus. Saya nggak percaya. Nggak ada satupun orang Kristen Alasannya yang apa saya... gitu, Bang? Alasannya karena Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Tidak pernah Yesus mengajarkan kemudian dirinya untuk bangsa lain. Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi, tidak bersunat, 3 Tuhan, masuk ke gereja, percaya Paulus, percaya Bible. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Yesus hanya mengajarkan dirinya diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel saja. Dan Yesus juga mengajarkan bahwasanya pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Satu-satunya kelompok pengikut Farisi di luar Yahudi itu hanyalah Kristen. Jadi kalau percaya kepada Yesus, wajib hukumnya keluar dari Kristen. Itu. Oke, berarti kan pandangan Bang Juma nih memang Kristen tuh tidak tepat. Ya, menurut Dan Yesus tidak orang neraka. mengajarkan gitu kan. Kalau yang soal babi kan, sunat kan itu kan memang perjanjian lama ya Bang. Dan ketika Yesus mengajarkan itu. Yesus mengajarkan itu. Iya, itu kan perjanjian lama. Dan Yesus Dia kan mengajarkan belum perjanjian lama. Oh, itu salib Pada itu cuma salib itu cuma ajaran orang Kristen, orang Farisi. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang salib menyalib. Sekarang pertanyaan saya, apakah Yesus itu berdosa menurut pandangan Abang? Yesus itu berdosa. Justru karena tidak berdosa makanya haram hukumnya dia disalib. Nah, oke, Bang, saya nggak mau melawan Abang lah. Enggak apa-apa. Saya pribadi aja, kenapa saya percaya Yesus? Ya Yesus sendiri bilang aku dan Bapa adalah satu. Satu apa? Nah dia bilang satu, artinya ya memang mereka satu. Dan ada ayat lagi dia bilang sebelum Abraham ada, dia duluan ada, dia bilang. Dia sendiri Salomo jauh lebih hebat. Sebelum langit digariskan, Salomo sudah ada. Yesus nggak ada apa-apanya kalau cuma Abraham. Salomo sebelum langit digariskan, sebelum bumi dicipta, Salomo sudah ada bersama dengan Tuhan. Oke. Dan satu lagi Bang, yang buat saya benar-benar percaya Yesus itu karena dia bilang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai ke Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, itu sih pegangan saya sih Bang. Saya pribadi. Jalan yang ditempuh Yesus bukan Kristen. Jalan yang ditempuh Yesus Yudaism.
Kristen itu kubilang adalah Iya, pengikut. ajaran orang Farisi. Bukan, Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Iya, pengikut Kristus. Kristus kan Nah, ketika Yesus bangkit itu udah jadi Kristus, Bang. oh salah. Justru yang keluar dari kubur Yesus itu bukan Kristus. Yesus. Terus Bukan. apa, Bang? Yang keluar dari kubur itu adalah makhluk asing yang memakai nama Yesus. Itu bukan Yesus. Nah, Bang, di kitab itu kuburnya udah kosong. Dan di dalam itu kan memang mayatnya Yesus. Terus mayatnya kemana? Yesus tidak disalib. Nah, makanya, Bang, itu kan dari Quran. Kalau dari kitab Enggak, itu Yesus dari Yesus. disalibkan. Yesus mengatakan dirinya tidak disalib. Oh, mohon maaf, Bang. Abang udah baca Alkitab habis belum? Jujur aja, jujur. Udah Berapa bolak-balik kali? dari tahun 2008 sampai hari ini. Makanan saya cuman Bible. Oke, di sana kan memang tertulis Yesus disalibkan, benar kan? Yesus mati Enggak. kan, dan pada hari ketiga bangkit. Itu pengantar penulis. Tapi Yesus Oke, tidak pernah mengatakan aku mati dan aku bangkit. Tidak ada. Carikan saya dalilnya. Enggak ada. Yesus mengatakan mereka membunuh dia dan setelah 3 hari kematiannya dia bangkit. Dia, kata Yesus, bukan aku, dia. Tapi kan Yesus ada bilang, Bang, dia bilang ke murid-muridnya bahwasanya pada hari yang ketiga dia akan bangkit. Dia itu orang lain, bukan dirinya. Kan dia bilang dia, Bang. Oh enggak. Masa dia mengatakan dia? Oke, Dia. mungkin kata-kata Dia. aku salah ya, karena aku bukan pengkhotbah ya, Bang ya. Kalau untuk ngomong tentang Yesus, aku memang nggak jagonya. Tapi aku percaya kepada Yesus ya itu karena iman saya. Dan Iya, Yesus itu ada 2, Bung. Yesus anak Maria dan Yesus yang bukan anak Maria. Yang Anda sembah adalah Yesus yang bukan anak Maria. Yang Anda ibadahi setiap minggu itu bukan anak Maria, tapi memakai nama Yesus. Itu anak Maria, Karena Bang. bagaimana Anda mengatakan anak Maria sedangkan Paulus mengatakan dia bukan anak manusia? Nah, sekarang gini, Bang. Abang kan baca Alkitab. Yesus lahir di mana? Yesus lahir di Bethlehem. Jangan lihat pandangan Islam ya. Di Bethlehem. Terus, Terus? apakah dari hubungan suami istri atau tidak, Bang? Tidak, tapi tunangan. Iya, Tunangan dengan memang Yusuf. tunangan. Tapi kan kalau tunangan kan nggak boleh. Nggak boleh, benar nggak, Bang? Ya. Ya, tapi kan orang Yahudi Nah. menuduhnya pesina, mamanya disuruh pesina kan, dan Yesus dituduh sebagai anak haram oleh mereka. Di mana tulisnya tuh, Bang? Sedangkan sejarah aja mencatat bahwasanya memang Yesus lahir, memang mereka tidak ada berhubungan suami istri, Bang. Iya memang, tapi kan cerita yang ada di buku tafsir milik Yahudi, Yesus itu anak haram, hasil zina. Makanya Al-Quran datang mensucikan dan membersihkan namanya. Iya, Di itu dalam kan penyempurnaan dialog antara Yesus dengan orang-orang yang ingin membunuhnya di dalam Yohanes 8, Yesus pun disindir sebagai anak pezina, anak zina di Yohanes 8 itu. Oke, Bang. Begitu, Bung. Gini aja, Bang. Memang sulit ya karena pandangan kita sudah berbeda, Bang. Cuma saya pengen sharing aja datang bahwasanya tuh bukan membawa Kristen. Kalau kita ngomong Kristen, saya bukan jagonya, Bang. Saya cuma pengen tahu, oh asal muasal Islam, terus belajarnya gimana. Sedangkan adik-adik saya aja sulit loh untuk menjawabnya gitu loh. Ya mungkin Jadi- mereka nggak belajar Islam. Iya, Tapi jadi yang dia bilang pasti- lebih baik tuh tanya Ustadz aja. Aku juga pengen belajar. SD udah belajar kayak Al-Fatihah, saya bisa juga Al-Fatihah. Yang pasti Ada. Yesus itu orang soleh, Bung. Bukan orang Kristen Yesus itu. Dia orang soleh, tertulis di Ibrani 5 nomor 7. Dan dia mengajarkan damai sejahtera. Dia adalah juru selamat.
Juru selamat, selamat itu shalom, dalam bahasa Arabnya salam, akar kata dari Islam. Jadi Yesus itu juru Islam, bukan juru Kristen. Loh, kalau Yesus itu dibilang juru Islam, dia berdoa kepada Allah. Artinya dia memang 100% manusia, 100% Tuhan. Itu konsep Kristen. Iya, benar. Iya, maksudnya Yesus dia tidak nggak sampai ngomong Bismillahirrahmanirrahim, nggak sampai gitu. Terakhirnya, Iya. benar betul. kan? Doa Bapa kami kan. Tetapi Yesus mengajarkan menyembah kepada hakikat pencipta langit dan bumi yang maha suci lagi maha tinggi. Tidak Ya. mengajarkan menyembah dirinya, kan gitu. Yesus, itu saya nggak tahu lah Bang, ada bilang menyembah dirinya atau enggak. Saya sih nggak berani bilang ya Bang ya, takutnya saya salah. Intinya saya pegang pada iman saya aja gitu loh. Nah, saya kan belum belajar yang namanya Islam sepenuhnya, belum baca. Baru download, terus baca satu ayat, lalu sharing sama adik saya gitu loh. Adik saya cuma kasih gambaran besarnya, dan saya melihat cari-cari lagi, mau di AI, di YouTube, dan bahkan di Dondon ya, Ustadz Dondon ya. Apa itu? Donditan. Ya, Donditan. Nah, dari channel YouTube dia saya belajar juga. Terus ada Ustadz Abdul Somad ya, Iya. dan lain sebagainya. Saya pengen cari tahu. Jadi nggak perlu kita berdebat lagi, saudara kita. Yang penting kamu percaya iman kamu, aku percaya imanku aja, udah. Jadi Iya, damai. iya. Kalau kita debat tetap gak nyambung. Karena kamu bilang itu bukan Yesus kok. Dua orang lagi. Ya udahlah, sebagai abang ngalah aja kan. Oh bukan ya. Ya udah, kamu baca Alkitab dulu ya. Nanti baru kita sharing. Kita pelan-pelan. Kita bahasnya barengan. Kita cari tahu kebenaran sama-sama gitu loh. Kalau untuk agama lain sih, saya nggak masuk lagi. Kayak nenek saya kan Buddha. Saya lihat ya memang nggak, kurang masuk akal ya. Iya, Ya, memang cuman seandainya dekat itu memang Islam sama Kristen, itu aja. Seandainya gimana Bang? seandainya Koko ini paham Bible, ya kita bisa berdialog sampai ke akar-akarnya. Sayangnya Anda nggak terlalu mendalami Bible soalnya. Iya, karena saya bukan sekolah teolog, Iya. saya cuma penerjemah Bang. Oke. Ya, makasih sih Bang untuk waktunya. Oke, Mungkin yang lain mau sama-sama. naik juga kan. Terima kasih Baik, Bang udah luangkan waktu. Mungkin lain waktu lah. Baik. Tunggu ada laptop saya main pakai data aja. Oke. Oke, terima kasih Bang ya. Terima kasih. Sama-sama Koko. Mari Bang, selamat malam. Mari malam. Ya, percuma juga kita ngotot data. Adik tadi Koko, siapa namanya, Koko Tris, nggak bawa Bible dan dia harus baru baca gitu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Cuma, Ya, silakan buka kamera, Bung. udah buka kamera dah. Ya, itu ada Ya. tema Islam atau Kristen ke neraka. Silakan. Oh, Islam. Ya jelas ya, kalau masalah masuk neraka, masuk surga itu kan haknya Tuhan itu ya, tidak bisa kita ini. Tapi kita sudah diberi petunjuk untuk mendapatkan kekekalan itu ya harus percaya kepada Yesus. Itu dalam iman Kristen, kan? Nah, kalau percaya kepada Yesus berarti Anda harus tahu bahwa pengikut Farisi itu adalah orang neraka. Dia orang Farisi itu kan tidak percaya kepada Yesus, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Ya, sekali lagi, kalau percaya kepada Yesus, Anda harus percaya bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Iya. Nah, Jangan diikuti Paulus orang Farisi. Nah, Anda mengikuti Jangan orang diikuti Farisi orang kan? Farisi. Nah, Iya, Paulus orang orang Farisi mana? tidak percaya kepada Yesus, jangan diikuti. Paulus orang apa? Orang Farisi. Orang yang ditobatkan Paulus disebut apa?
Iya, Paulus itu orang Farisi, tapi dia orang yang sudah bertobat, percaya kepada Yesus sebagai Iya. Mesias. Pengikutnya namanya apa? Pengikut siapa? Pengikut Paulus. Pengikutnya? Ya. Pengikut Paulus. Maksudnya pengikut Paulus maksudnya gimana? Kan pertama kali disebut Kristen kan pengikut Paulus di Antioquia. Di mana tertulis? Kristen artinya pengikut Paulus, tertulis di mana itu? Kristen bukan pengikut Paulus. Kristen artinya Iya, pakai pengikut data lah. Kristus. Kau kan guru lu cuma. Datamu mana? Artinya Kristen itu pengikut Paulus, datamu di mana? Aneh orang ini. Di KPR 11 nomor 26. Setahun Pengikut- lamanya. pengikut- Setahun Pertama sekali murid-murid disebut di Antioquia. siapa di sana? Paulus atau Yesus di sana? Murid-murid itu siapa? Murid-murid itu siapa? Muridnya Paulus. Muridnya Paulus. Murid-murid Paulus. Yes. Siapa itu namanya? Murid Paulus. Siapa murid Paulus? Enggak disebutkan siapa nama muridnya di sana, yang jelas di Antioquia yang ada di sana Paulus dan Barnabas sebelum mereka pisah kongsi. Nah, pengikut Jadi artinya Paulus, Kristen, pengikut Paulus. pengikut Kristus, di mana Pengikut Kristus yang pintar Ah. Pak Jumat. Ternyata Kristen pengikut Kristus. Ya. ya Nah, emang di mana Kristus yang dimaksud di sana adalah Kristusnya Paulus. Oke. Nah, Anda mengatakan bahwa Anda percaya kepada Yesus. Ketika Yesus mengatakan celakalah orang Farisi menjelajahi daratan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada Farisi itu sendiri. Pertanyaan saya kepada saudara, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan sampai ke Antioquia? Paulus. Silakan. Paulus. Bahwa pengikut Paulus lah yang orang neraka itu. Udah? Udah paham? Oh, udah lanjut. Ya sudah. Kapan mau keluar dari Kristen? Malam ini atau besok? Oh, mau keluar dari Kristen. Sekarang kalau aku Iya. bersahadat itu menyaksikan apa? Apa yang pernah saya saksikan? Jangan emosi. Tapi kan bersaksi bahwa dia pernah menyaksikan Allah. Jangan Aku aja emosi. saya berbual. Jangan Aku emosi. bersaksi. Jangan emosi. Apa saya menyaksikan Allah?